Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan memelihara dan memberkati kita. Boleh bangun menikmati hari ini. Sebelum kita jauh melangkah dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dari tidur kami dan melihat betapa besarnya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendapati sekeliling kami dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berdoa dan Berjaga-jaga dari Markus 14 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jaga merupakan sebuah istilah atau ungkapan yang harus dipahami dengan benar oleh setiap kita orang percaya. Berjaga-jaga dan berdoa merupakan kata perintah yang harus dilakukan. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan terhindar dari pencobaan. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Terkait dengan hal tersebut, masih banyak orang yang salah menangkap arti dari kata berjaga-jaga tersebut. Nats ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang mengajak muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke Taman Getsemani. Menjelang penyalibannya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Markus menggambarkan pergumulan Yesus dengan sangat tajam. Dikatakan, ia sangat takut dan gentar. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melalui penderitaan yang harus dialami di dunia ini. Ketika selesai berdoa, Yesus pun datang kembali kepada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka bertiga sedang tertidur. Yesus pun berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Yesus ingin murid-muridnya senantiasa berjaga-jaga. Ketika Yesus mengatakan durasi waktu 1 jam, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Tuhan meminta untuk berjaga-jaga hanya 1 jam, tetapi sebenarnya meminta murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti secara fisik kita ada di sana, tetapi jiwa dan roh kita tertidur. Tuhan ingin kita senantiasa terbangun dan siap sedia. Sama seperti para peronda yang seharusnya tidak hanya berada secara fisik di pos ronda, tetapi seharusnya terbangun dan siap sedia berjaga di pos itu. Oleh karena itu, Yesus pun melanjutkan perintah yang luar biasa. Dia katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam ayat 38a. Salah satu tujuan kita berjaga-jaga adalah agar kita dapat tetap berdiri teguh dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan ingin kita senantiasa tetap siap dalam kondisi apapun. Tidak hanya fisik kita yang kuat, tetapi roh dan jiwa kita harus lebih kuat. Justru ketika roh dan jiwa kita kuat, maka tubuh kita juga semakin kuat. Roh memang penurut, tetapi daging atau fisik itu lemah. Roh dan tubuh itu seringkali bertolak belakang. Oleh karena itu, kita pun harus senantiasa menyiapkan roh kita agar tetap menyala-nyala
di dalam Roma 12 ayat 11. Karena itu kita harus berhati-hati, harus waspada. Ketika roh kita kalah dibandingkan daging, maka berbagai hal jahat pun berpotensi menghancurkan kita. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi godaan dari keinginan daging ini? Dari ayat ini kita bisa membaca bahwa metode yang diberikan Yesus adalah berjaga-jagalah dan berdoa. Jangan hanya serius pada satu hal lalu mengabaikan yang lain. Jangan cuma rajin berdoa tapi lengah berjaga-jaga. Jangan pula tekun berjaga-jaga tapi jarang berdoa. Bukan salah satu, tetapi keduanya dilakukan bersama-sama. Berjaga-jaga, berdoa, berdoa, berjaga-jaga. Itulah kunci utama agar kita tidak menyerah kepada jebakan si jahat yang seringkali masuk melalui berbagai keinginan daging kita yang lemah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi kita kekuatan untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Kami baca pada pagi hari ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk dapat kami senantiasa tekun berdoa dan berjaga-jaga sehingga kami terhindar dari jebakan si iblis yang membuat kami lemah dan jatuh. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.